Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang menjadi barometer kehidupan kita, barometer amal manusia. Ibadah salat adalah amalan yang pertama kali akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah salat, apabila kita bisa melaksanakannya dengan baik, maka seluruh amalan kita akan ikut baik. Namun sebaliknya, jika salat kita kurang baik, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut kurang baik. Oleh karena itu, pada saat kita hendak sholat, sudah sewajarnya lah bagi kita untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang perlu kita penuhi sebelum memasuki waktu sholat. Ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan sebelum memasuki ibadah sholat kita. Yang pertama, anggota tubuh kita harus suci dari hadas dan najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak akan pernah menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Ini jelas bahwa sebelum salat harus suci dari hadas. Begitu juga badan kita, pakaian kita harus suci juga dari najis. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang Fatimah binti Abi Hubaish ketika curhat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, inni imra'atun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wanita astahad yang sering keluar darah istihadah. Apakah aku harus meninggalkan salat? Kata Rasulullah, jangan kau tinggalkan. Innama dzalika irqun. Karena itu adalah darah yang keluar disebabkan oleh luka, bukan karena darah haid, darah bulanan. Oleh karena itu, apabila datang waktu-waktu haidmu, maka tinggalkanlah salat. Kalau sudah selesai waktu haidmu yang biasa, maka salatlah engkau dengan artian walaupun masih keluar darah, tapi itu bukan darah haid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sucikanlah, bersihkanlah bekas darah itu, yaitu darah istihadah. Karena dulu Bapak Ibu sekalian, belum seperti kita saat ini. Para sahabat kadang hanya punya satu pakaian, kadang hanya punya dua pakaian. Ketika para sahabat hanya punya satu pakaian, yang dengannya dia pakai ketika istihadah, yang dengannya dia juga perlu sholat, nah, maka perlu untuk dicuci terlebih dahulu bagian pakaian yang terkena darah tersebut. Nah, Rasulullah meminta, cucilah bagian pakaian yang terkena darah tersebut dan sholatlah engkau dengan memakainya. Ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah, cucilah bekas darah yang keluar sebelum kau sholat, menunjukkan tentang kewajiban untuk mensucikan baju kita. Yang kedua, berada di tempat yang suci. Selain badan, baju kita suci, badan kita suci dari hadas, kemudian pakaian kita suci dari najis, maka yang berikutnya, tempat sholat kita itu harus tempat yang suci. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang Arab dari Badui, Arab pedalaman, yang maaf, kemudian kencing di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai orang Arab Badui itu buang air kecilnya, beliau minta bidhanubin min ma'. Beliau minta satu ember dari air, kemudian beliau menyiramkan ke bekas dari air kecil orang tersebut. Ini menandakan bahwasannya air kecil tersebut adalah najis, padahal najis itu ada di Masjid Nabawi, maka beliau bersihkan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika datang waktu sholat, tempat tersebut sudah suci. Ini menandakan kewajiban kita untuk mensucikan tempat yang akan kita pakai untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, mengetahui masuknya waktu. Karena apa? Sholat itu memiliki waktu yang tidak sah kalau dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah waktu yang sudah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita mau sholat zuhur, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memasuki waktu zuhur. Tidak bisa misalkan penduduk Jakarta, waktu jadwal sholat zuhur adalah jam 11.59.
lalu dia sholat jam 11.30 misalkan. Ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, pernah kejadian juga Bapak Ibu sekalian, ada jemaah umrah atau jemaah haji, dia dari Balikpapan, waktu sholat di sana lebih dulu daripada di Jakarta. Pada saat dia mau berangkat ke Saudi, dia landing terlebih dahulu di Jakarta, lalu dia sholat dengan waktu Balikpapan. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi waktu sholat yang harus kita ketahui sesuai dengan di mana kita tinggal saat itu. Maka kita perlu tanya kepada orang-orang setempat, apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Dan saat ini dengan sangat mudah, di handphone kita, di jam tangan kita, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan bagi kita untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Kalau kita di tempat yang baru, maka hendaknya kita bertanya, mana kiblatnya? Kalau kita perjalanan ke negara-negara yang non-muslim atau umat Islamnya minoritas, nah di sini Bapak Ibu sekalian, kita perlu berusaha semaksimal kita menanyakan atau dengan memakai handphone kita. Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata salah, maka kita tidak perlu mengulangi sholat kita. Tapi kalau kita asal sholat, oh kayaknya menghadap ke sini. Setelah selesai tiba-tiba ada orang yang memberitahukan, kamu sholatnya, kiblatnya salah. Nah di sini ada taksir dari kita, ada kelalaian dari kita karena kita tidak bekerja keras, tidak sungguh-sungguh dalam menanyakan di mana kiblatnya. Dan ini insya Allah akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Kemudian syarat yang kelima, menutup aurat. Jadi bagi mereka yang pingin sholat, maka dia harus menutup auratnya. Dan nanti insya Allah akan kita kaji perbedaan antara laki-laki dan perempuan, aurat yang harus ditutup. Nah ini syarat-syarat Bapak Ibu sekalian sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.